Perkenalkan, nama saya Rudi Wicaksono Herlambang selaku pengampu mata kuliah fotografi dasar program studi Desain Komunikasi Visual. Hari ini saya mau menjelaskan tentang dari sejarah hingga teknik fotografi. Kamera obscura, ya. Banyak yang kita tahu kata kamera, tapi apa sih itu kamera obscura? Kamera obscura itu artinya kamar gelap, di mana suatu ruang dengan ruangan yang gelap dengan satu lubang pada ruang tersebut untuk mengambil gambar objek di depannya. Pada saat itu, ya kan, itu masih digunakan sebagai sarana menggambar secara manual. Nah, kamera obscura ini sebelumnya teori yang ada itu ditemukan oleh Aristoteles dan Moti, ya kan? Aristoteles dari Yunani dan Moti dari Cina, itu sebelum Masehi. Jadi proses dari kamera obscura yang digunakan untuk ilmu perbintangan, astronomi, itu berubah menjadi sarana atau alat untuk menggambar secara manual. Nah, alat tersebut itu ditemukan oleh oleh ilmuwan Arab bernama Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen. Kalau orang Eropa mengenalnya dengan nama Al-Hazen. Nah, kamera obscura yang berbentuk ruangan tersebut itu kemudian dikembangkan menjadi kamera portable yang mudah dibawa kemana-mana seperti pada gambar, ya kan. Itu tetap masih digunakan untuk menggambar secara manual. Jadi belum ditemukan film, belum ditemukan plat kaca, plat logam, ya kan. Terus plat basah atau plat kering. Jadi masih digunakan sebagai sarana untuk menggambar secara manual. Nah, karya foto pertama kali itu ditemukan atau diteliti oleh seorang ilmuwan dari Perancis yang bernama Joseph Nipsey. Beliau mengadakan penelitian dengan aspal bitumen, ya kan, yang menggunakan yang dilumurkan pada plat logam, kemudian diambil untuk memotret, ya kan, memotret objek itu dengan durasi selama 8 jam. 8 jam untuk menghasilkan karya yang seperti ini. Nah, Joseph Nipsey itu berkolaborasi dengan Louis Jacques Mandi Daguerre, kan. Setelah Nipsey meninggal, penelitian tersebut dilanjutkan oleh Louis Jacques Mandi Daguerre hingga menemukan daguerreotype. Jadi perekam yang lebih bagus, lebih cepat pengambilan gambarnya daripada karya Nipsey sebelumnya. Nah, ini karya daguerreotype. Ini gambarnya terlihat lebih jelas, lebih
tajam, ya kan. Pengambilan gambarnya pun itu hanya membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Artinya dari 8 jam terpotong sekian banyak waktu untuk pengambilan gambar yang lebih maksimal. Ini gambaran fotografer di masa lalu dengan peralatan-peralatannya dan prosesnya. Nah, sekarang kita menginjak ke apa sih sebetulnya fotografi, ya kan? Banyak orang bertanya, ya, banyak orang tahu foto tapi tidak mengenal, tidak tahu apa sih sebetulnya foto itu. Foto itu dari kata potos dan grapos. Potos itu berarti cahaya, grapos itu menggambar, melukis atau menulis. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, teori-teorinya dari Yunani, ya kan, diperkenalkan oleh Aristoteles, dari Cina oleh Motti, ya. Jadi fotografi itu apa sih? Ya, fotografi itu sebetulnya kita menggambar dengan cahaya, kita melukis dengan cahaya, kita menulis dengan cahaya, ya kan. Kita bermain spektrum warna di sana. Ya. Kita bisa mengenal banyak warna, jadi hingga ilusi-ilusi yang disajikan dalam suatu karya. Nah, sebelum kita menginjak ke teknik, kita harus tahu dulu tentang ISO atau ASA. ASA itu apa sih ASA gitu loh? ASA itu kalau dulu zaman waktu saya masih kuliah itu kepekaan film menerima intensitas cahaya. ASA, American Standard Aperture, ISO, International Standard Organized. Itu apa sekarang? Sekarang sudah ke arah digital, ya kan? Jadi semua digitalisasi. Jadi ASA itu menjadi kepekaan sensor yang berupa CCD atau CMOS, ya kan? Itu menerima intensitas cahaya. Nah, di sini itu ada angka 100 hingga 6400. Itu angka-angka apa gitu loh. Nah, semakin tinggi angka yang disajikan itu akan semakin peka sensor menerima intensitas cahaya. Jadi ASA 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 hingga 6400. Jadi semakin kita minim cahaya, kita bisa menggunakan ASA yang tinggi, ya. Tapi dampaknya apa? Impactnya apa? Impactnya semakin tinggi ASA itu akan semakin koral, semakin pecah image yang akan disajikan. Jadi kalau kita pakai ASA 100, image itu semakin pekat, ya kan, semakin lembut. Tapi kalau kita menggunakan ASA 6000 sampai 6400 karena kurangnya cahaya, maka hasilnya akan menjadi koral, jadi pecah, kekurangan intensitas cahaya. Itu ASA. Sekarang kita ke kecepatan rana atau shutter speed. Di kecepatan rana itu ada huruf B, ya kan. Huruf B itu ya tertulis blub, tapi kalau kita baca balep, ya kan. Bukan blub 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 kayak orang tenggelam, tapi balep. Nah, dari fasilitas yang dimiliki sebuah kamera itu macam-macam kemampuan dari kecepatan rana. Ada yang bisa dari mencapai 30 detik pengambilan gambar, ya kan? Ada yang
cuma 8 detik pengambilan gambar. Tapi pada umumnya itu biasanya pada 30 detik. Jadi kamera bisa merekam atau menerima cahaya selama 30 detik, 15 detik, 8 detik, 4 detik, 2 detik, 1 detik. Ya. Kemudian dari setengah detik menjadi kemudian 8 detik hingga seper, kan, 3.200 detik. Jadi itu memang tidak semua kamera mampu dengan kecepatan memiliki kecepatan 32.000 detik. Jadi beberapa kamera. Jadi untuk kamera seper 32.000 itu tidak semua kamera memiliki juga fasilitas itu. Tapi pada umumnya itu di seper 8.000 atau 16.000. Nah, ini apa sih shutter speed atau kecepatan rana ini? Kecepatan rana itu waktu yang diberikan pada kamera untuk menerima intensitas cahaya. Jadi dengan waktu yang lama seperti 30 detik, dengan waktu yang sangat cepat seperti 32.000, itu pilihan untuk digunakan pada teknik-teknik tertentu yang kadang membutuhkan waktu yang sangat lama dan kadang pula membutuhkan waktu yang sangat cepat. Itu untuk shutter speed atau kecepatan rana. Kemudian kita harus juga mengenal diafragma atau celah. Diafragma ini pada umumnya terdapat pada lensa, Jadi besar kecilnya atau banyak sedikitnya lensa menerima intensitas cahaya. Jadi lensa terbuka dan mengecil, terbuka penuh dan mengecil hingga kamera memperoleh intensitas cahaya. Itu diatur di diafragma. Ya, ini contoh yang di sini ini contoh ya untuk lensa standar 50 mili diafragma atau f stop itu 1,2 hingga 22. Nah, pada posisi 1,4 itu kalau kita gunakan di teknik itu akan menghasilkan karya yang blur pada belakangnya atau bokeh atau depth sempit, deep of field sempit, ya. Nah, itu pada bukaan 1,2. Ketika lensa di bukaan yang kecil, ya, itu akan semakin tajam menerima intensitas cahaya. Jadi kalau kecil tapi angka tinggi, ya kan, 22, tapi kalau terbuka lebar itu angkanya kecil 1,4. Di angka 5,6 itu image tidak tajam dan tidak blur. Jadi itu standar. Biasanya kita ambil standar. Jadi tidak terlalu tajam dan tidak terlalu blur. Nah, kalau menuju ke 1,2, ya kan, menuju ke 1,2 itu artinya image akan semakin blur dari 5,6 menuju 1,2. Kalau dari 5,6 menuju ke 22, maka image akan semakin tajam. Itu yang perlu dipahami dahulu. Oke. Nah,
dari semua tadi yang kita ketahui tentang asa, shutter speed, kecepatan rana, dan diafragma, itu semua diukur dengan alat pengukur yang terdapat pada kamera. Nah, ini dari kamera yang terdapat pada kamera yang lama atau kamera analog hingga menuju kamera digital sekarang atau digit batang. Nah ini apa sih light meter? Light meter itu pengukur cahaya yang terdapat pada setiap kamera. Nah, di sini ya kan, pada saat ini itu sudah menggunakan digital batang ya kan. Nah, posisi normal di angka 0. Itu posisi normal ketika Anda mengambil gambar. Nah, kalau Anda kekurangan cahaya ya kan, itu ada over dan under. Itu plus dan min. Itu over dan under. Jadi kalau Anda mengukur sebaiknya pada normal di posisi 0. Apakah semua gambar bagus di posisi standar? Tidak. Tidak semua gambar bagus ketika kita motret di posisi standar. Seandainya kita motret sunrise, sunset, itu kalau kita mengambil pada posisi 0, itu gradasi langit tidak akan keluar. Gradasi di langit itu tidak akan keluar sama sekali. Jadi kesannya jadi cahayanya masih terasa keras. Nah, caranya apa? Diunderkan atau cahayanya dikurangi ya kan. 1 stop hingga 2 stop. Ya. 1 stop dan 2 stop itu artinya Anda bisa merubah diafragma ya kan. Umpamanya waktu ngambil itu posisinya di 11 diafragmanya, itu bisa Anda rubah di angka 16 atau 22. Oke, jadi memang tidak selalu harus motret di posisi light meter normal. Itu perlu Anda pahami. Jadi Anda nanti bisa bereksplorasi bagaimana light meter, efek light meter dari di-overkan atau dibuat under. Itu. Sekarang kita masuk ke teknik slow motion. Slow motion itu adalah teknik pengambilan gambar untuk menghasilkan ilusi gerak objek. Ya kan? Apa sih ilusi gerak objek? Ilusi gerak objek ini terlihat di kereta api ya kan. Kereta api ini sebetulnya tidak terlalu kencang, tapi karena kita menggunakan kecepatan kamera atau kecepatan shutter speed itu lebih rendah daripada kecepatan gerak kereta api tersebut, maka akan menghasilkan kesan atau ilusi gerak pada kereta terkesan sangat kencang sekali. Ya. Ini teknik slow motion. Jadi teknik ini kecepatan kamera itu lebih rendah daripada kecepatan objek. Nah, kesebalikannya itu teknik stop action. Di teknik stop action ini kecepatan kamera itu harus lebih tinggi daripada kecepatan objek. Ketika kecepatan kamera lebih tinggi, maka akan menghentikan gerak objek tersebut, akan membeku atau freeze, seperti terlihat pada gambar. Untuk teknik panning itu kita menggunakan kecepatan rendah juga. Tapi kecepatan itu ketika kita memotret dengan kecepatan tersebut,
itu kita harus mengikuti arah gerak objek. Seandainya objek dari kanan ke kiri, ya kan, itu kita mengikuti arah gerak objek, ya kan, hingga apa? Hingga akan menghasilkan ilusi yang terdapat di background yang kesannya garis-garis, ya kan, atau ilusi gerakan, seolah-olah becak itu lebih kecepatan becak itu dengan kecepatan mobil itu terkesan sama. Itu jadi panning itu ketika kita memotret dengan kecepatan rendah harus mengikuti arah gerak objek. Itu panning. Kemudian depth of field atau yang sudah saya jelaskan tadi di awal di light meter, ya kan, di diafragma. Jadi ini depth of field atau depth sempit, ada yang depth luas, ya kan. Depth sempit itu kita mengenalnya juga dengan nama selective focus. Jadi kita akan memperoleh objek yang tajam dan akan mengabaikan yang lain di sekitar objek tersebut. Jadi ketika kita memotret dengan teknik ini, ya kan, yang kita fokuskan itu akan tajam dan yang lainnya akan blur atau terabaikan atau bokeh seperti yang Anda kenal sekarang ini. Itu untuk depth of field. Jadi bukaan diafragma kamera itu harus terbuka lebar seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, berikutnya untuk depth luas atau biasanya digunakan untuk pemotretan panorama, ya kan, landscape, itu harus tajam. Jadi bukaan diafragma angkanya tinggi tapi paling kecil bukaannya, itu akan menghasilkan image yang sangat tajam. Nah, makro, untuk teknik makro itu Anda bisa menggunakan filter makro, ada lensa makro, dan lensa tersebut lumayan mahal harganya, sekitar 14 hingga 20 juta tergantung merek juga kan, tergantung kualitasnya juga, ya. Nah, untuk mengakali atau mensiasati kemahalan dari sebuah lensa tersebut, kita bisa melepaskan lensa di kamera, kemudian kita balik, biar supaya tidak ada cahaya yang bocor di sini, itu kasih kain hitam. Nah, kita bisa memotret makro dengan membalikkan lensa. Itu salah satu trik, ya kan, daripada kita harus mengeluarkan begitu banyak dana. Jadi itu salah satu cara bagaimana kita mensiasati teknik makro, ya kan. Kemudian siluet itu bayangan hitam, ya kan, seperti pada gambar ini, ya kan, terlihat. Bagaimana cara untuk mengambil gambar seperti ini? Itu light meter harus mengukur cahaya yang di belakang objek anak-anak yang pada memanjat ini. Jadi light meter itu tidak mengukur pada anak-anak ini, tapi belakangnya atau cahaya yang terang di belakangnya. Jadi cahaya yang terang di belakangnya itu difoto secara normal, ya kan. Nanti objek di depannya seperti yang terlihat anak-anak itu akan terlihat hitam. Ini salah satu teknik yang nanti seperti tadi teknik depth luas ada depth sempit, teknik siluet pun ada juga teknik rimlet yang berkebalikan. Seperti ini. Nah, kalau rim lighting atau cahaya yang mengelilingi itu
eh, yang diukur normal itu pada kaktusnya dan mengabaikan cahaya keras di belakang objek, maka akan menimbulkan ilusi cahaya yang mengelilingi objek. Itu teknik rim lighting. Nah, ada juga teknik zoom in, zoom out, ya kan? Ada ini yang terlihat dari atas, zoom in ya kan, mendekatkan atau memperbesar objek, dan di bawahnya zoom out ya kan, untuk menjauhkan objek atau mengecilkan objek. Itu caranya bagaimana? Caranya di lensa itu ada fasilitas zoom, kayak di kamera ini ada fasilitas zoom dari 18 mili hingga 55 ya kan. Ini dirubah, digeser kayak gini. Ini diputar. Tapi beberapa lensa itu tidak diputar seperti ini. Ada yang maju dan mundur. Jadi macam jenis lensa juga akan beda pula. Untuk lensa yang ada di sini itu kita geser untuk menghasilkan zoom in maupun zoom out. Tapi untuk pada lensa tertentu juga maju dan mundur. Itu zoom in dan zoom out. Nah ini sebetulnya ada tilting sendiri, ada swing sendiri. Tilting itu apa toh? Tilting itu mengambil gambar naik dan turun. Sama dengan kecepatan rendah. Slow speed. Ya kan? Kecepatan rana rendah. Itu kita mengambil gambar naik turun. Nah di sini di gambar ini itu naik turun ke kiri ke kanan. Jadi itu tilting dan swing. Swingnya itu mengayun ke kiri ke kanan. Anda bisa menggabungkan dua teknik itu atau Anda cuma mengambil swing atau tilting. Ya kan? Tilting naik turun, ya kan? Swing diayun. Itu hasilnya seperti itu dan bisa lebih bagus lagi. Tinggal objeknya apa? Paling enak objek-objek yang berupa cahaya. Nah, rotary sama itu harus dengan slow speed juga. Tapi ketika motret itu kamera diputar. Kamera diputar. Anda bisa memutar ke kanan atau memutar ke kiri. Jadi terserah Anda bisa. Oh ini paling saya ambil sayun ke kanan, tidak putar ke kanan. Ini saya putar ke kiri. Tuh, itu nanti tinggal selera arah geraknya kemana. Levitasi. Levitasi itu anti gravitasi. Ya ini biasanya bisa secara langsung difoto dengan teknik stop action atau menghentikan gerak. Tapi di era digital ini Anda bisa setting dengan aplikasi, ya bisa Photoshop dan aplikasi yang lain. Itu Anda bisa setting semau Anda, ya kan? Sesuai dengan konsep yang Anda inginkan. Intinya itu bisa Anda atur, Anda setting di digital retouch. Tone line, garis cahaya itu sama persis juga, masih menggunakan slow speed dan biasanya itu kalau malam sekali kita bisa pakai sampai 1 detik ya kan. Tinggal kebutuhan kita mau mengambil seperti apa. Karena juga tergantung objeknya. Intinya dia akan menghasilkan garis nada cahaya. Seperti yang terlihat garis cahaya dari kendaraan bermotor, kendaraan mobil dan lain sebagainya yang ada di image ini. Brush light. Brush light itu Anda menggambar, benar-benar menggambar menggunakan cahaya ya kan. Jadi sama dengan slow speed. Kalau ini biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita butuh waktu untuk menghasilkan ini selama ya 30 detik ya kan. Kita bermain cahaya ya kan. Kita tembakkan langsung. Bisa pakai laser ya kan. Bisa pakai pointer. Nah, ini bisa menghasilkan image-image seperti yang terlihat seperti ini. Floor Fun ya kan. Ini benar-benar karya
senang, artinya membuat kita bahagia. Motret itu suatu kesenangan, bukan beban tapi kesenangan untuk mengeksplorasi diri seperti karya Flurvan ini. Jadi ini cuma foto di lantai ya kan, diberi background kain hitam, kemudian di era pandemi ini ya kan, kita melawan COVID-19. Ini digambarkan ya kan, seorang ibu-ibu ya kan, sebetulnya ini mahasiswa kita ya kan, karena karya-karya di sini itu karya saya dan mahasiswa juga, itu yang bertarung melawan COVID-19. Jadi kita harus ingat membasuh tangan, ya, menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, menggunakan masker. Sekian, terima kasih dari saya.